Karena kalau orang tua menyimpan anaknya yang disabilitas mungkin akan membunuh anaknya sendiri. Karena apa? Karena mentalitas anak itu akan terganggu. Alhamdulillah untuk Boyolali ya, yang dulu dari 2 atlet, setelah saya menjabat jadi ketua, bisa menambah sekarang udah hampir ada 40-an atlet, Mas. Kemarin atletik juga alhamdulillah internasional, dan juga alhamdulillah kemarin di Paris ya Mas ya, untuk yang Paralimpik itu bisa mendapatkan perak Paralimpik Mbak Karisma Evi Tiarani. Wow, ngeri sih, ini Iya. ngeri. Luar biasa sekali Iya. sih ini. Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng Ketua NPCI Boyolali. Beliau adalah Mas Suroto atau yang biasa dipanggil Mas Uco. Halo Mas Uco. Halo Mas Wahyu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ini tadi saya di-spill sama tim, konon kabarnya Mas Uco sekarang tambah pasien ya? Pasien apa Mas ceritanya ini? Mas? Wah, masalahnya saya ini ketua NPC bukan dokter loh Mas. Wah, jangan jadi bikin pertanyaan saya ini Mas. Tadi saya di-spill katanya juga nyambi dukun. Waduh, iki susah ini Mas. Kalau dukun itu saya bisanya itu apa ya? Dukun apa ya saya? Saya bingung kalau ditanya dukun lah Mas. Masalahnya saya nggak bisa berdoa, susah saya untuk berdoa Mas. Nggak bisa doa-doain, makanya plakat apa saya juga bingung gitu. Berarti bukan ya, bukan dukun ya? Wah bukan Mas, kelihatannya masih plakat-plakat yang NPC aja Mas. Oh, Belum ada tambahan NPC. untuk bikin plakat Mas, tenang Mas. Iya. Berarti plakat yang di rumah itu bukan plakat dukun, tapi plakat NPC Boyolali. Betul ya? sekali, karena untuk plakat NPC Boyolali itu kantornya di rumah saya, makanya itu ada plakatnya mungkin Mas. Oh gitu. Nggak ada, belum ada tambahan plakat Mas. Berarti saya salah informasi Mas. Betul sekali. Mas Uco, Ya, menjadi ketua NPC Boyolali sejak tahun berapa Mas? saya sejak tahun 2017. 2017. Iya. Sekarang 2025. Ya, sekarang sudah 2 periode Mas Wahyu. Oh, ini periode kedua. Iya, lanjutan ceritanya Mas. Oh, kalau di NPC itu satu periode berapa tahun Mas? Ada 5 tahun Mas. Oh, 5 tahun. Iya. Berarti ini sudah berjalan 8 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih 8 tahun. Iya. Gimana Mas menjadi nahkoda Boyolali? Ya, alhamdulillah untuk Boyolali ya, yang dulu dari 2 atlet, setelah saya menjabat jadi ketua, bisa menambah sekarang udah hampir ada 40-an atlet Mas. Dari 2 jadi 40? Iya, hampir. Hampir 40. Ya, kurang lebihnya lah. Itu nyari atau berkembang biak? Itu ada yang tahu-tahu datang nggak diundang, Oh gitu. ada yang mencari sampai naik-naik gunung Mas. Gunung Simo maksudnya, nggak gunung jauh, Oh. nggak tinggi-tinggi amat sih. Ya, naik-naik seperti itu. Terus ada yang rekomendasi dari teman, dari guru, dari pelatih seperti itu. Nah, Boyolali ini kan wilayahnya cukup luas ya Mas? Iya, cukup betul sekali. luas. Ada yang di dataran rendah, juga ada yang di dataran tinggi. Termasuk jenengan yang dataran tinggi ya Mas. Iya, Oh, saya iya, ada iya. di puncak Gunung Merapi. Nah, ini juga banyak sekali kecamatannya kan? Boyolali itu ada berapa kecamatan? Wah, saya bingung kalau ditanya kecamatan Mas. Jarang sensus saya masalahnya. Susah saya kalau ditanya kecamatan. Kalau saya ditanya atletnya berapa saya tahu. Jadi kalau ditanya kecamatan mungkin bisa ke pegawai kecamatan Mas. Gitu. Gitu, ya, Oke. Berarti untuk mencari atlet ini basisnya tidak per kecamatan gitu, Mas? Tidak Mas. Jadi kita cuma sosialisasi dari per orang, atau kita lewat dinas juga, karena kita diambil dari dinas Dispora, kita minta tolong untuk Dispora untuk memberitahukan ke guru-guru olahraga
ke masyarakat bahwa ada olahraga disabilitas seperti itu. Karena kan untuk disuarakan juga ngampu dari KONI, dari apa seperti itu, Mas. Berarti ini ya Mas, kerjasama dengan berbagai pihak. Iya, gitu. betul sekali. Sulit nggak tuh Mas mencari atlet disabilitas itu? Ya, karena kita itu kaum minoritas, Mas. Jadi untuk mencari itu harus kayak detektif. Jadi meraba-raba, melihat seperti itu. Karena kan mungkin apa ya, untuk yang disabilitas sekarang kan karena sudah modern kan juga apa ya, kurang lah karena kan sudah banyak kedokteran-kedokteran yang canggih. Jadi kita untuk mencari atlet disabilitas itu ya nunggu Allah yang menciptakan gitu loh, Mas. Jadi kita itu mencari juga karena nggak bisa untuk disabilitas itu tahu-tahu bisa diambil seperti itu kayak atlet normal. Kita harus mencari, benar-benar mencari seperti itu. Berarti dari sumber dayanya saja sudah sulit ya? Iya, betul sekali. Terus pernah ada nggak Mas, misal Mas Ucok ini baru mencari atlet, kemudian katakanlah jemput bola ke rumahnya atlet ini. Terus, Mas. Terus pernah ada pertentangan atau enggak dari orang tuanya? Biasanya atau untuk itu ya orang tua, untuk anaknya kadang mau, orang tuanya yang nggak mau. Terus kadang orang tuanya boleh, anaknya yang angel-angelan seperti itu, Mas. Yaitu seperti apa ya? Ya karena mungkin belum tahu seperti apa olahraga NPC atau olahraga disabilitas, olahraga prestasi seperti itu. Jadi kita untuk bisa mengambil anaknya atau mengambil mengambil perhatian ibunya biar bisa mendukung anaknya untuk berprestasi itu, ya kita cari berbagai macam cara untuk dilakukan seperti lagunya Rhoma Irama mungkin itu, Mas. Gimana tuh? Bermacam-macam cara. Asik. Ya, asik, udah ada, Mas. Nanti tidak terekspos saya jadi penyanyi nanti, Mas. Sebenarnya saya pengen denger satu album sih. Boleh nanti pribadi aja. Oke, menarik sih. Berarti memang untuk mencari seorang atlet disabilitas itu dibutuhkan strategi dan kerjasama Iya, dengan betul sekali. berbagai pihak. Ya? Iya, benar. Kadang kita sampai sampai dari minta untuk Pak Lurah datang buat membujuk seperti itu juga pernah, Mas. Iya. Biar mau anaknya atau biar tahu orang tuanya seperti itu. Ngomongkan tentang olahraga disabilitas dan atlet disabilitas, ngomong-ngomong Mas Ucok ini disabilitasnya apa? Saya daksa kaki, Mas. Daksa kaki? Iya. Kakinya kenapa, Mas? Di bawah ukur, Mas. Kaki saya itu di bawah ukur. Jadi harusnya ukurannya itu 1,5 jadi 75 lah separuhnya. Seperti itu. Korting ya? Iya, Diskon. Itulah berkahnya itu, diskonan itu. Atlet apa jenengan, Mas? Untuk saat ini saya lagi mendalami untuk tenis meja, Mas Wahyu. Tenis meja. Kelas apa? Kelas daksa. Kelas daksa kaki. Klasifikasinya? TT7. TT7. Iya. Oh. Berarti untuk semua yang itu sebutannya perawakan pendek ya? Bukan daksa kaki kalau saya. Oh, kalau daksa perawakan pendek itu beda lagi, Mas. Karena untuk yang separuh ke bawah, saya kurang separuh tadi saya bilang. Baru 75. Kalau yang separuh ke atas, full, Mas, 100%. Oke, saya cukup penasaran sih. Iya. Tapi jangan megang ya, Mas. Jangan. Tidak. Jangan megang. Jangan. Okay. Kalau boleh sebenarnya ya pengen pegang sih. Kalau boleh tapi ya. Tapi sebelum kita lanjut, monggo diminum dulu, Mas. Oh, siap. Oke. Seruput. Saya masih gagal paham sih, Mas. Apanya, Mas? Perawakan pendek dan daksa kaki itu tadi. Perbedaannya ada di mana gitu? Apakah kalau perawakan pendek dia anggota badannya lengkap, cuma ukurannya tidak panjang? Iya. Dan yang daksa kaki itu apa tidak ada pahanya atau gimana itu, Mas? Iya, kalau untuk perawakan pendek itu
visualisasinya sama, utuh seperti ya kaki, tangan semua utuh, tapi cuma apa ya? Mungkin ukurannya itu lebih pendek dari yang normal seperti itu, Mas. Kalau untuk daksa itu bagian tubuh, sebagian tubuh. Jadi mungkin ada yang kakinya panjang sebelah, mungkin ada yang kekurangan paha juga seperti saya. Oh iya, kemarin mungkin nggak tahu gimana ya kok bisa kurang gitu loh, saya juga bingung saya. Oh, saya baru tahu sih kalau Mas Ucok berarti nggak punya paha. Saya sedikit, Mas, mungkin sedikit ada sih nyempil untuk lengkap-lengkap. Oh. Biar ada sambungannya gitu. Oke. Iya. Saya kebayang. Berarti misalkan pahanya segini Nah, gitu ya. betul. Terus langsung lutut Betis, ke bawah iya, gitu ya. betul. Oke, paham. Kembali ke NPC Boyolali, Mas. Ya. Kalau tadi sistem rekrutmennya untuk penjaringan atlet ya. Iya. Kemudian sistem pembinaannya seperti apa, Mas? Misal seperti latihannya, terus saat ini yang sudah ada caburnya apa saja. Karena saya dengar nih di Boyolali juga menciptakan atlet yang levelnya sudah level dunia gitu, Mas. Iya, betul, alhamdulillah, Mas. Ya untuk kami sih itu, Mas, karena kita itu mungkin untuk daripada kabupaten yang lain itu mungkin anggaran kita itu masih minim ya, Mas. Jadi kita itu latihannya masih mandiri, Mas. Jadi kita fokuskan di tempat tertentu mandiri. Jadi untuk latihan ya belum ada yang difokuskan seperti PPLP atau seperti sentralisasi seperti itu belum. Cuma mandiri kita. Jadi kayak apa ya? Jemput bola lah. Kita nyiapkan pelatih siapa yang mau latihan seperti itu. Jadi misal badminton gitu ya. Iya. Badminton latihannya Di sana kayak gitu, Mas. Ya, Kita cuma di Simo, mengarahkan. katakanlah Iya, ya. seperti itu. Kita cuma mengarahkan. kalau caburnya yang sudah ada apa, Mas? Kita untuk cabur kita ada atletik, ada anggar, ada tenis meja. Ya mungkin itu yang pokok, Mas. Jadi kita masih seperti itu. Untuk yang lain ada boccia juga, ada atletnya juga internasional juga. Untuk yang kemarin atletik juga alhamdulillah internasional dan juga alhamdulillah kemarin di Paris ya, Mas ya, untuk yang Paralimpik itu bisa mendapatkan perak Paralimpik Mbak Karisma Evitiarani. Wow, ngeri sih, ini Iya. ngeri. Luar biasa sekali Iya. sih ini. Terus perhatian dari pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri bagaimana, Mas? Untuk perhatian pemerintah sebenarnya bagus, Mas, karena mungkin ya kita mungkin juga masih menata juga untuk bisa apa ya, untuk kita itu cuma permintaannya ya seperti untuk kesejahteraan atlet-atlet bisa disejahterakan dari pemerintahan Kabupaten Boyolali untuk permintaan saat ini ke Kabupaten Boyolali seperti itu. Oke, Mas Uco. Terakhir nih, Mas Uco. Siap. Pesan untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boyolali yang berkaitan dengan pembinaan olahraga disabilitas. Apa, Mas Uco kira-kira? Ya, untuk masyarakat yang mempunyai anak disabilitas, ya saya mohon untuk memberi dukungan, jangan menyimpan. Karena kalau orang tua menyimpan anaknya yang disabilitas itu mungkin akan membunuh anaknya sendiri. Karena apa? Karena mentalitas anak itu akan terganggu. Dan untuk pemerintahan Boyolali, terima kasih sudah mendukung dan kami butuh dukungan lebih dan lebih lagi. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Uco. Siap. Terima kasih, Mas Uco, atas Sama-sama, Mas Wahyu. obrolan yang sangat luar biasa. Siap. Sobat para tangguh, demikian obrolan bersama Ketua NPCI Boyolali. Semoga dengan sharing bersama Ketua NPCI Boyolali ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Boyolali, dan semoga juga menjadi motivasi serta inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Salam para tangguh.